Hai, kembali lagi di channelku. Di video kali ini, di video kedua ini, kita akan melanjutkan Java seri kedua, yaitu memecah suatu soal. Dan di sini kita akan banyak menganalisa case, yaitu ada 5. Dan di sini kita akan mulai masuk ke dalam decision dari if statement, if else, if, terus ada nested if, dan terakhir yaitu ada switch case. Nah, di sini kalian bisa menganalisa yang menurut kamu, menurut kalian, menurut teman-teman, yang mana yang efektif untuk kode program kalian. Dan oleh karena itu, silakan disimak dari awal sampai akhir sampai kalian paham. Dan jika memang kurang paham, kalian bisa komen nanti di bawah. Dan sebelum itu, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe channelku. Oke, langsung saja kita akan mulai untuk apa? Ya, untuk coding. Oke. Oke, jadi di sini kita sudah dihadapkan dengan 5 kasus. Yang pertama kita disuruh buat sebuah program mencetak bilangan genap. Kita menggunakan if statement saja. Yang kedua kita dibuat sebuah program mencetak bilangan genap dan ganjil. Kita menggunakan if else. Yang ketiga kita disuruh membuat buatkan program bilangan terbesar. Ada if, else, if, dan if. Yang keempat itu ada buat program menghitung nilai akhir dan nilai huruf mahasiswa. Yang terakhir yaitu ada buatkan program untuk menentukan dua bilangan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Oke, tanpa lama-lama langsung aja kita akan mulai di case pertama. Oke, jadi kali ini kita sudah ada di desktop. Seperti case yang kita barusan lihat, kita disuruh membuat program cetak bilangan genap. Jadi di sini kita hanya menggunakan if statement saja. Jadi langsung saja kita buka NetBeans-nya. Oke, kita sudah membuat sebuah kelas baru yang bernama if statement saja. Tidak apa, bebas saja. Di sini aku akan menggunakan scanner. Kalian boleh menggunakan GOption Pen atau Bavaria Reader. Tapi di sini aku mau yang lebih cepat, mudah, dan sebentar aja deh. Jadi kita akan menggunakan class scanner. Pertama, jelas kita akan mengimport class scanner. Ketika kita sudah di dalam sini, kita ketik PSVM. Oke, sebentar kita zoom lagi, terlalu kecil. Nah, ingat, kalian masih ingat kan dengan shortcutnya? Kalian bisa klik atau ketik PSVM, baru kalian tab. Sudah terbuat sebuah kelas main atau deklarasi metodenya, dan di sini public class-nya itu if statement sesuai kelas yang telah kita buat tadi. Dan di sini juga kita sudah mengimport sebuah kelas scanner. Oke. Yang pertama, jelas kita akan membuat sebuah objek baru untuk scanner untuk menyimpan inputan user. Jadi seperti biasa, scanner input new scanner system in. Tutup. Nah, di sini biar lebih jelas, aku akan membuat sebuah deklarasi variabel dengan deklarasi variabel. Di bawahnya kita membuat sebuah integer bilangan, bil aja deh, bil, tutup. Di bawahnya lagi, nah kita buat sini
kita sudah membuat deklarasi. Di sini kita akan membuat build sama dengan input next int tutup. Nah, di dalam ini baru kita buat sebuah, kita hapus saja ini ya, kalian bisa paham lah kan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kondisi jika build modulus 2 sama dengan 0 dan south bilangan genap. Tahu kita buat di sini aja deh, bilangan build plus bilangan genap. Kita paham. Jadi intinya program akan mengecek di kondisi jika bilangan ini modulus 2 sama dengan 0, otomatis itu merupakan sebuah bilangan genap. Dan jika tidak, program otomatis akan terhenti. Langsung aja kita run. Kalian bisa menggunakan shortcut Shift F6. Oke, ini kita sudah masuk ke menu run. Atau karena memang masih polos, mending kita buat di sini sebuah sebuah inputan user, yaitu south, masukkan bilangan. Nah, di sini kita coba run kembali, otomatis dia akan sudah muncul teks tersebut. Kita run, masukkan bilangan. Kita contohkan saja, misalnya 10 adalah bilangan genap, atau kita kasih di sini spasi, kita run lagi, kita kasih 10 bilangan genap. Beda halnya kalau kita mencetak sebuah bilangan genap, contohnya 7, kita run kembali 7. Nah, program otomatis akan menyelesaikan kode ini. Kenapa? Di sini kita tidak menggunakan if else. Oleh karena itu kita akan lanjut ke case kedua, yaitu membuat sebuah program yang mencetak bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, di sini kita sudah masuk ke case 2 dan kita tetap akan menggunakan kode di case yang pertama tadi. Di sini kalian hanya perlu untuk menambahkan sebuah else south build sama dengan bilangan ganjil. Nah, kita run, masukkan bilangan misalnya 100, bilangan genap, kita run kembali, misalnya 77, bilangan ganjil. Nah, untuk di case 1 dan case 2 mudah bukan? Oleh karena itu, di case 1 dan case 2 selesai. Dan selanjutnya kita beralih ke case 3. Jadi, seperti yang kita lihat tadi, di case 3 ini kita disuruh membuat sebuah program cetak bilangan besar. Di sini kita akan membuat sebuah variabel dan inisialisasi 3 buah bilangan bulat yang diinputkan dari sebuah keyboard. Nah, jadi program akan menentukan bilangan ini terbesar atau bukan. Jadi tanpa lama-lama langsung aja kita masuk ke dalam codingnya. Yang pertama-tama, seperti biasa aku akan menggunakan kelas scanner saja. Ntar, oke, import Java util scanner. Dalamnya kita seperti biasa PSPM, langsung tab. Dalam ini kita sebut bilangan build 1, build 2, build 3. Oh, sorry, kita tutup. Ya, kita hampir lupa untuk membuatkan sebuah objek baru untuk scanner. Kita buat scanner
Ini capital, jangan lupa. Input new scanner system in. Kita sudah mendeklarasikan variabel build 1, build 2, dan build 3. Dan selanjutnya kita disuruh menginputkan masukkan bilangan 1. Di bawahnya kita disuruh membuat sebuah inputan kayak seperti build 1 input next int. Kita tutup. Di bawahnya lagi kita buat sebuah masukkan bilangan 2. Kita tutup lagi build 2 sama dengan input next int. Kita tutup. Bawah lagi south, masukkan bilangan 3. Di bawahnya lagi kita buat sebuah tempat penyimpanannya, tuh build 3, input next int, tutup. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah inputan, dan selanjutnya kita akan membuat decision. Jadi jika build 1 besar dari build 2, maka cek maksudnya south build 1. Terus kita buat yang penting di sini aja, sorry. Else if dalamnya kita buat sebuah bentar, else if oke, sudah kok. Build 2 jika lebih besar dari build 1, maka cetak build 2. Di bawahnya lagi kita buat sebuah else. Oke, boleh. South build. Wait a minute, bentar. Di sini kita lupa untuk menambahkan logical n-nya. Sini kita tambah build 2 besar dari build 3. Nah, di sini kita akan mencetak build 3 di else-nya. Jika if dan else if-nya tidak terpenuhi, maka build 3 yang akan dicetak. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Kalian bisa menggunakan shortcut Shift F6 atau kalian klik kanan dan run file. Seperti contohnya, kita akan memasukkan sebuah bilangan 1, yaitu 10. Bilangan 2-nya 20. Yang 3-nya 10. Yang akan muncul yaitu bilangan yang paling besar, yaitu bilangan 2. Oke, kita coba run kembali dengan angka yang lain. Misalnya kita menjalankan if terlebih dahulu, misalnya 10. Di sini kita masukkan 2, build 3-nya mungkin 5. Coba menurut kalian semua, teman-teman semua, angka berapa yang akan keluar? Oke, langsung aja kita enter. Nah, benar, 10. Sebab 10 ini merupakan paling besar. Yang pertama kali akan dibaca yaitu dari if terlebih dahulu. Tidak akan mungkin dia membaca else terlebih dahulu. Dan memang build 1 ini lebih besar dari kedua bilangan setelahnya, yaitu build 2 dan build 3. Otomatis yang keluar 10. Nah, coba kita akan menjalankan yang else if-nya. Misalnya kita masukkan bilangan 1-nya itu 5, bilangan 2-nya
itu 10, bilang 3 nya 8. Nah, coba kamu tebak yang mana yang akan keluar. Jelas seperti yang aku bilang, kita akan menjalankan else if, maka yang akan keluar yaitu 10. Kita akan coba jalanin yang else. Bila 1, nah, oke, kita masukkan sini misalnya 2, 1, bentar, kita masukkan di sini misalnya 8 deh. Terus build 3 nya kita masukkan 10. Nah, otomatis yang akan keluar yaitu 10. Oke, mudah kan? Kalau kalian masih ada kebingungan, kalian bisa komen di bawah, atau mungkin penjelasan yang aku ya belibet gitu kan. Next, kita upgrade kembali cara penjelasan kita yang mudah dimengerti sama teman-teman. Dan untuk di case 3 selesai. Oke, kita masuk ke dalam case 4, yaitu kita akan menggunakan nested loop, nested if. Jadi di sini kita disuruh membuat sebuah program untuk menentukan nilai huruf dari nilai akhir mahasiswa. Oke, langsung saja kita akan masuk ke tahap codingannya. Jadi di awal tadi aku sudah mengimport kelas scanner. Ya, seperti biasa, seperti case-case sebelumnya. Langsung saja kita akan membuat scanner input new scanner system in. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan variabel. Yang pertama nilai quiz. Ini quiz nilai TS. Terus ada nilai UAS. Di bawahnya lagi kita akan membuat sebuah nilai akhirnya sama dengan 0. Oh ya, biar lebih bagus lagi, kita akan menyuruh untuk mahasiswa tersebut untuk menginput nama, string nama. Nah, sini kita akan membuat sebuah variabel baru lagi dengan tipe datanya char nilai huruf. Tutup. Nah, cukup sudah segini saja untuk variabelnya. Lalu kita masuk ke tahap inputan. Yang pertama, kita akan menyuruh user untuk menginputkan namanya. Masukkan nama kamu atau nama mahasiswa. Nama mahasiswa. Di bawahnya kita buat di sini nama input. Terus next line. Ingat, next line karena dia string. Dan di bawahnya lagi kita akan membuat sebuah masukan nilai. Mungkin kita kasih sedikit style. Di sini kita kasih 1, 2, 3, 4, 5 saja. Di sini lagi kita kasih 1, 2, 3, 4, 5. Di bawahnya, nah, disinilah mulai kita untuk menyuruh nilai quiz. Di bawahnya lagi kita buat di sini inputannya itu bisa tersimpan. Nilai quiz input next int, tutup, masuk. Nah, terus ada nilai UTS. Di bawahnya kita buat nilai UTS input next int, kita tutup, salt nilai UAS, tutup, scroll bawah lagi, nilai UAS input next int. Nah, di sini sudah tersedia untuk tempat menginput nilai, input nama. Selanjutnya kita akan coba untuk memprosesnya untuk menghasilkan nilai akhir. Kita panggil di sini nilai akhir. Di
sini kita masukkan tanda kurung terlebih dahulu, nilai kuis tambah nilai UTS tambah nilai UAS. Baru kita bagi 3, kita tutup. Sini kita buat lagi input next int, tutup. Nah, kita coba di sini saja terlebih dahulu, apakah sudah bisa berjalan. Masukkan nama mahasiswa Udin, nilai kuisnya misalnya 100, nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 80. Nah, ini rata-ratanya. Oh, ada error. Bentar. Oh iya, kita lupa untuk mencetak. Oh sorry, bukan Python. South. Oh, South. Kita cetak nilai akhir. Kita coba jalani lagi. Misalnya nama mahasiswanya Hana 190, 80. Nilai akhirnya, oh kesalahan lagi. Sepertinya kita tidak perlu menggunakan ini. Nah, kita tidak perlu untuk menggunakan itu. Oleh karena itu kita langsung saja ke tahap mencetak. Kita jalani lagi. Hadi 190, 80. Dan rata-rata nilainya yaitu 90. Kita fokus lagi, kita close dulu, close. Nah, kita sekarang masuk ke dalam if statement. Sini kita akan menggunakan nested if seperti yang aku bilang di awal tadi. Pertama-tama kita akan menyuruh input dan kita buat di sini. Jika nilai akhir besar sama dengan 0 dan bilang nilai akhir kecil sama dengan 100, maka jalankan kode jika nilai akhir sampai 81, atau bisa kita buat di sini besar sama dengan 81, maka program akan mencetak nilai. Bentar, sini kita akan coba untuk mencetak South nilai kamu, atau kita buat seperti ini aja deh. Nilai akhir, print nilai akhir. Print nilai akhirnya di sini mending kita hapus saja. Kita buat lagi kamu, atau di sini saja kita akan buat. Kita hapus dulu. Plus di sini, atau di sini kamu lulus. Oke. Kamu lulus. Masukkan di sini sebuah nilai huruf hurufnya yaitu A. Kita tutup, terus kita cetak, atau ini kita pindahkan saja ke atas. Ntar, oh salah. Oke, nah kita pindahkan ke atas, kita cetak di sini kamu lulus, dan dengan nilai huruf
hurufnya yaitu. Kita panggil nilai huruf. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat sebuah if else if jika nilai akhir besar sama dengan kepencet mulu 76, maka lakukan nilai huruf kamu yaitu AB. Bentar. Ke bawah lagi south, atau begini saja, di nilai huruf mending kita buat di string saja. Nah, di sini kita hapus saja karena kita menggunakan AB yang dimana char itu hanya bisa menggunakan satu saja. Bentar, atau di sini kita buat saja deh string nilai huruf. Kita hapus saja yang ini. Nah, sini kita bisa mengubahnya menggunakan petik 2. Sini petik 2 juga AB. AB. Di sini kita menyuruh nilai akhir akan dicetak. Kamu lulus dan dengan nilai hurufnya yaitu. Kita panggil nilai huruf dan kita next ke else if selanjutnya. Jika nilai akhir lebih besar sama dengan 66, nilai huruf yaitu B. Kita tutup, kita print nilai akhir nilai akhir, kita plus kamu lulus dan dengan nilai hurufnya yaitu. Kita panggil lagi nilai hurufnya. Next kita ke else if lagi. Nilai akhir lebih besar sama dengan 61, atau mungkin kita akan coba langsung ke 51 deh. 51 kita buat nilai huruf itu C. Kita kurung south nilai akhir tambah kamu lulus dan dengan nilai hurufnya yaitu nilai huruf. Kita tutup, kurangnya juga lupa. Oke, sini kita enter. Sorry, di bawah sini maksudnya. Nah, di sini kita else nilai huruf sama dengan F. Tutup, so nilai akhir plus kamu tidak lulus dengan nilai hurufnya yaitu plus nilai huruf. Kita tutup.
Dan di bawah sini kita buat patokan terlebih dahulu untuk ini. Dia di sini. Oh, untuk ini dia di sini. Nah, di sini kita buat else. Input kamu tidak valid. Kita tutup dan boom. Begini saja kodenya. Nah, kita analisa dari awal lagi. Jadi kita akan membuat sebuah scanner atau kita buat sebuah input untuk menyimpan hasil inputan. Sini kita membuat sebuah variabel, ada nama, atau di sini kita akan buat namanya. Di sini kita akan buat mungkin tidak usah. Input kamu tidak valid. Oke, kita analisa kembali. Di sini kita akan membuat sebuah variabel dengan tipe data string, yaitu ada nama, nilai, huruf. Sedang integer, di situ kita ada membuat sebuah nilai quiz, nilai UTS, nilai UAS. Dan di sini juga ada nilai akhir dengan inisialisasi yaitu 0. Di sini kita akan membuat sebuah perintah, masukkan nama mahasiswa. Dan inputan tersebut akan tersimpan di variabel nama. Selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan nilai. Sini kita memasukkan nilai kuis. Nilai kuis tersebut yang diinputkan akan tersimpan di variabel nilai kuis. Di bawahnya lagi di nilai UTS. Jadi ketika user menginput nilai UTS akan tersimpan di variabel ini. Begitu juga dengan UAS akan tersimpan di nilai UAS. Setelah ini semua diinputkan, maka jalankan proses nilai kuis tambah nilai UTS tambah nilai UAS. Maka hasil pertambahan ketiga ini akan dibagi 3. Dan hasil dibagi 3 tersebut akan tersimpan ke dalam variabel nilai akhir. Nah, ketika selesai, kita akan masuk ke dalam if statement, atau di sini kita akan menggunakan nested if. Jadi, jika nilai akhir lebih dari sama dengan 0, atau sama atau dan nilai akhir di bawah sama dengan 100. Maka nilai akhirnya lebih dari 81 itu A, 76 itu AB, 66 itu B, 51 itu C, selain itu F. Nah, ketika ini di luar jangkauan 0 sampai 100, maka input kamu tidak valid, atau di sini kita bisa buat nilai kamu tidak valid. Nilai kamu tidak valid. Oh, itu. Langsung saja kita masukkan nama mahasiswa. Ya, mungkin kita masukkan ya nilai questionnya 95, UTS-nya 92, nilai UAS-nya 88. Jadi rata-ratanya yaitu 91, kamu lulus, dan dengan nilai hurufnya yaitu A. Atau lebih biar nggak ambigu ketika keluar, mending kita buat di sini nilai akhir kamu adalah atau tidak usah, mungkin ini sudah jelas juga kan. Sini misalnya Rangga 81 85 90. Nah, ini merupakan rata-ratanya. Ini pernyataan kamu lulus, dan dengan nilai hurufnya yaitu kita akan memanggil variabel nilai huruf tadi itu A. Berbeda halnya kalau misalnya kita masukkan sebuah nama terus nilai 10, 30, 50, kamu tidak lulus karena dia 30. Yang dilihat di sini, jika kurang dari sini, kita lupa membuat sebuah koma, tapi tidak apa-apa. Oh, boleh deh kita buat kamu lulus dengan nilai hurufnya yaitu
Ya itu. Oh, tidak usah ini. Kita tutup, kita panggil nilai huruf. Nah, kalau di sini ya nanti kita lihat jika dia tidak memenuhi dari sini saja, maka dia akan menyatakan kamu tidak lulus, atau sama dengan jika dia di bawah 51, maka kamu tidak lulus. Kita coba jalan lagi. Misalnya 200, maaf, enggak, 200, 300, 400. Coba apa yang akan keluar? Ya, benar. Nilai kamu tidak valid karena dia di luar jangkauan 0 hingga 100. Oke, untuk di case 4 selesai. Oke, kita akan melanjutkan case 5, yaitu kita disuruh membuat sebuah program yang dimana kita akan menentukan sebuah dua bilangan ini akan dijalankan menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Di sini kita beralih atau ya kita menggunakan switch case. Oke, langsung saja kita akan mulai. Jadi di sini aku akan menggunakan G option pen. Ya refreshing lah kita dari scanner terus ya kan. Kita mau yang lebih cantik-cantik lah, ada gui-guinya gitu. Oke, yang pertama-tama kita seperti biasa kita buat deklarasi metode, terus kita buat string pilihan, kita buat string buat operator. Di sini kita buat lagi integer build 1, build 2. Terus di bawahnya lagi kita buat int hasil. Nah, di sini kita disuruh membuat sebuah build 1. Berhubung build 1 ini merupakan sebuah integer dan G option pen tidak bisa membaca itu, maka kita akan mengkonversi ini sebagai integer. Jadi yang kita lakukan yaitu di sini kita akan membuat integer parse int dan di dalamnya show input. Kita lupa untuk menambahkan G option pen show input dialog. Di dalamnya kita membuat perintah inputkan bilangan 1. Ini kita tutup biar gak ribet. Kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl Shift dan panah ke bawah. Di sini build 2, inputkan bilangan 2. Nah, di sini kita buat lagi pilihan G option pen show input dialog 0. Silakan pilih menu Anda. Ada tambah misalnya, terus kalian mau nambah kurang juga bisa. Yang buat kurang deh, kurang. Oke, N2
kurang. Nah, kita tutup. Jangan lupa di bawahnya lagi kita buat switch pilihan. Di sini misalnya case, pilihannya itu tambah. Ini akan ada pengoperasian, itu bill 1 ditambah bill 2. Terus buat operatornya yaitu plus. Kita tutup, kita break. Jangan lupa, ini memang sangat penting, break ini jangan pernah ketinggalan dan harus selalu ada. Break, tutup, ke bawah lagi, case, wait a minute, oke, case kurang, hasil bill 1 kurang bill 2. Bisa kita buat operator yaitu min. Kita tutup, break, kita tutup. Di sini kita buat default to G option pin show message dialog. Sama di sini kita buat null. Di sini kita buka yang kamu masukkan tidak ada pilihannya, misalnya tidak ada pilihannya. Dan kita buat di sini baru lagi yaitu hasil sama dengan 0. Buat operator sama dengan 0. Tertutup. Lupa kita break dan di bawahnya tepat di sini. Ini kita tutup aja. Nah, di sini kita buat sini G option pen show message dialog 0. Kita masukkan bill 1 petik dalamnya kosong, tambah lagi buat operator, tambah lagi kosong, tambah lagi bill 2, tambah lagi yaitu hasil. Nah, kalian bisa buat seperti ini. Nah, kalian bisa juga menggunakan otomatisasi seperti yang dilakukan. Apakah bisa seperti ini? Jelas bisa. Cuma ya memang bawaannya suruh kita begini. Nah, ya aku tidak mau, aku tetap kekeh kayak gini. Kita coba jalanin. Bukan bilangan 1 50, bilang 2 70. Aku maunya tambah
sama dengan 120. Atau biar lebih gampang, nggak usah kita pakai tambah-tambah dulu, atau kalian buat kayak ini aja, jika 1, jika 2. Nah, bilangan 1 100, 200, aku baunya kurang, sebenarnya min 100. Mudah bukan? Gimana teman-teman semuanya? Apakah paham? Oke, jika memang sudah paham, kita tutup case kita hari ini. Mungkin teman-teman memiliki case yang sulit, biar kita pecahkan sama-sama case tersebut, dan kita sudahi video kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See you semuanya, bye.